Hello guys, welcome back to my channel. Oke, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai perkembangan transportasi. Nah, apakah kalian tahu transportasi itu apa? Jadi, transportasi adalah kegiatan perpindahan atau pengangkutan orang, barang, dan hewan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, tujuan utama dari transportasi itu untuk memenuhi kebutuhan mobilitas manusia dan mendukung kegiatan ekonomi dengan mempermudah akses antar lokasi. Transportasi bisa dilakukan melalui berbagai media, contohnya seperti di darat, laut, udara, rel, yang masing-masing memiliki sarana transportasi tersendiri, seperti mobil, kapal atau perahu, pesawat, kereta, dan semacamnya. Nah, transportasi pada zaman dahulu itu sudah ada ya guys, walaupun dulu menggunakan manusia atau hewan, dan transportasi air seperti perahu, lalu transportasi roda. Nah, pada transportasi manusia itu contohnya kita menggunakan tenaga diri kita sendiri, seperti kita berjalan kaki atau kita menggunakan sepeda gitu. Nah, lalu di transportasi hewan kita menggunakan tenaga hewan, contohnya tenaga sapi, kuda, kerbau, keledai, dan semacamnya. Nah, selanjutnya transportasi air. Zaman dahulu itu sudah ada ya guys, perahu, walaupun nggak menggunakan mesin atau semacamnya gitu, tapi zaman dahulu itu menggunakan dayung ya, jadi kita harus mendayung supaya perahu itu mencapai tujuan. Dan selanjutnya yang ketiga ada transportasi roda. Walaupun menggunakan roda tapi tenaganya itu tenaga hewan ya, jadi itu tuh menggunakan gerobak atau semacamnya lah, lalu ditarik oleh hewan tersebut. Nah, di poin selanjutnya ada dampak transportasi. Emangnya transportasi itu mempunyai dampak ya? Oh iya, mempunyai dong. Karena bahkan transportasi memiliki dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik positif ataupun negatif. Berikut ada beberapa dampak transportasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, pada bidang ekonomi, transportasi memiliki dampak yang sangat baik, yang sangat bagus. Bahkan transportasi dapat meningkatkan mobilitas dan perdagangan kita. Transportasi mempermudah distribusi barang dan jasa, yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Lalu di nomor 2 itu ada dampak sosial. Nah, transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Transportasi menghubungkan daerah terpencil dengan kota-kota besar, meningkatkan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Lalu selanjutnya yang terakhir, dampak pada lingkungan sekitar kita. Ya, yang kalian ketahui itu transportasi pada zaman sekarang kan bisa mencemari udara kita, atau lebih tepatnya polusi udara lah. Lalu selanjutnya di poin ketiga, perkembangan transportasi pada masa depan atau masa sekarang. Nah, transportasi masa depan diperkirakan akan semakin canggih dengan perkembangan teknologi yang mengutamakan efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Berikut ada beberapa transportasi yang mungkin mewarnai perkembangan di masa depan. Yang pertama ada kendaraan listrik. Ya, sekarang kan sudah mulai muncul tuh kendaraan listrik, contohnya seperti mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik. Nah, lalu yang kedua ada kendaraan otonom atau lebih tepatnya itu kendaraan yang bisa jalan sendiri lah, otomatis. Jadi itu tuh di dalamnya tanpa pengemudi atau tanpa sopir. Itu digerakkan oleh AI atau oleh robot lah yang sudah dirancang atau dimodifikasi oleh pemiliknya atau pembuatnya. Lalu yang terakhir ada hyperloop dan kereta cepat. Nah, teknologi hyperloop yang pertama kali dipopulerkan oleh Elon Musk memanfaatkan tabung hampa udara untuk mengangkut kapsul berkecepatan. Jadi dengan kecepatan yang bisa mencapai lebih dari 1000 km per jam, hyperloop dapat mempersingkat waktu tempuh antar kota dengan signifikasi. Nah, jadi kereta cepatnya yang sekarang kan kalian kenal, yang kita kenal itu seperti Wush, KCC dan semacamnya. Nah, itulah transportasi, memang sangat hebat ya perkembangan zaman itu. Oke guys, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai keuangan harian saya. Nah, di
saldo awal saya memiliki 1 juta, tepatnya pada tanggal 1 November 2024. Selanjutnya di hari kedua atau tanggal 2 itu saya memulai investasikan uang saya supaya lebih bermanfaat lagi. Dengan cara saya membeli emas yang berharga 600.000. Nah, otomatis uang saya yang awalnya 1 juta jadi berkurang 600.000 dan sekarang jadi 400.000 uang saya. Lalu saya memikirkan lagi untuk apa lagi supaya lebih bermanfaat lagi dan supaya bertambah uang saya. Selanjutnya saya buat untuk beli parfum. Nah, di situ saya beli parfum untuk menyetop, lalu saya jual kembali. Di situ saya membeli 8 parfum ya. Nah, harga satuannya itu kurang lebih 65.000 lah. Nah, itu tuh parfumnya sangat bagus. Parfumnya wangi, tahan lama, terus 100% non alkohol. Nah, sebenarnya seperti ini ya guys. Dan ada juga yang kemasan kecil. Kalau itu yang kemasan besar harganya 65.000. Dan ini yang kecil harganya 45.000. Termasuk murah gak sih kalau kelasnya non alkohol apalagi tahan lama? Bahkan teman saya pernah bilang bahwa ini tuh parfumnya bisa tahan 2 hari kalau nggak salah ya. Dan saya pun mencobanya sendiri, memang benar ini tahan 2 hari ya. Mohon maaf endorse sedikit benar. Nah, selanjutnya saya di hari keempat itu saya memikirkan buat apa ya parfumnya. Oh ya kan ingin saya jual. Nah, di situ saya mulai mengiklankan ke teman saya, ke online, ke medsos lainnya. Lalu ada yang mau beli, teman saya satu, dia ngambil yang rasa vanilla. Nah, selanjutnya di hari kelima itu ada lagi yang beli 2. Lumayan kan, saya jadi dapat uang 130.000 karena satunya kan 65.000. Dan uang saya sekarang nambah 190.000 karena kemarin kan sudah laku 1 dan sekarang 2, jadinya 65 ditambah 130 jadi 195. Lalu selanjutnya di hari esok itu saya jual lagi 2. Situ lumayan lah, dapat lagi 130.000. Jadinya uang saya jadi 325.000. Keesokan harinya lagi saya menjualnya lagi 1, tapi lakunya 1 ya, tidak apa-apa, sedikit-sedikit nanti menjadi bukit lah. Nah, itu uang saya bertambah jadi 390.000. Lalu besoknya lagi ada yang beli lagi 2, uang saya nambah lagi 130.000, jadinya 520.000 ya. Nah, kemudian besoknya saya pengen beli lampu karena uang saya ya lumayan banyak lah. Di situ saya dapat diskon dan harganya jadi 30.000, padahal harganya itu aslinya 100 lebih lah harganya. Di situ saya dapat diskon dan saya nontonnya itu pas ya live pas malam-malam. Ini dapat voucher diskon plus gratis ongkir, mantap lah. Nah, lampunya bagus lagi pada harganya segitu. Nah, selanjutnya saya ingin menjual emas saya karena di hari ini tuh saya melihat grafiknya tuh lagi naik, jadinya saya jual emas itu jadi 752 harganya. Padahal dulu saya belinya itu kalau nggak salah 600.000 ya 600.000. Nah, sekarang saya jual 750.000 malah. Lumayan kan untung banyak. Padahal itu kita investasikan emas saja yang sudah jelas, nggak bisa investasikan saya. Selanjutnya saya di sekolah di hari esoknya itu saya beli roti 10. Nah, di situ tuh saya kelaparan banget dan kondisinya itu hujan, jadinya dingin, lapar, jadi enaknya makan lah biar tenang. Setelah makan ya saya tidur. Di situ uang saya 220.000. Saldo saya itu yang sekarang itu 1.222.000 karena yang sebelumnya kan yang setelah beli lampu saldo saya jadi berkurang 490.000, terus saya jual emas itu nambah 752.000, jadi otomatis uang saya bertambah jadi 242.000. Nah, saya kurangin lagi buat beli roti 20, satunya itu harganya roti 10 satunya itu harganya 2.000 ya, jadinya 20.000. Uang saya berkurang 20.000. Kalau uang saya itu 1.222.000.
di hari esoknya lagi hujan lagi, saya lapar lagi, beli 4 roti lagi. Jadi uang saya berkurang 8.000 dan jadi 1.214.000. Lalu di hari keesokannya saya pas berangkat sekolah itu rasanya remnya kurang enak lah, jadi saya ganti dulu kampas remnya. Jadi uang saya berkurang lagi 40.000. Jadi total uang saya itu tinggal 1.174.000. Nah, jika itu dijumlahkan semua, totalnya 8.237.000. Itu jika dijumlahkan semua, tapi kenyataannya uang saya 1.174.000. Nah, situ mungkin sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang katanya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.